Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 periode 6 tahun 2023 pada LPTK Universitas Manado. Perkenalkan, nama saya Farhan SPD dengan nomor UKG 2015032 48700 dengan nomor induk mahasiswa PPG 239055583. Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan yang kami hormati, saat ini saya tugas di SMA Negeri 1 Luhuk Timur, tepatnya berada di Kecamatan Luhuk Timur, Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah. Saat ini saya juga merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan Angkatan 2 periode 6 tahun 2023 pada LPTK Universitas Manado. Hari ini saya akan melakukan proses pembelajaran di kelas 10 dengan menggunakan model PBL atau Problem Based Learning, guna meningkatkan motivasi belajar pada mata pelajaran biologi kelas 10 di SMA Negeri 1 Luhuk Timur. Untuk itu, kepada Bapak Ibu dosen tim penguji uji kinerja PPG dalam jabatan Angkatan 2 periode 6 tahun 2023, saya mohon kritikan dan saran yang sifatnya membangun guna memperbaiki kinerja saya sebagai guru di SMA Negeri 1 Luhuk Timur. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu orang dulu pimpin. Terusnya siap gerak. Ke depan gerak. Tegap gerak. Gerak di depan gerak. Siap gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Tetap semangat. Semangat. Oke. Untuk memulai kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, Ibu persilakan dulu ketua kelas untuk memimpin doa. Marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, terima kasih ketua kelas. Namun sebelum itu Ibu mau absen dulu. Apakah hari ini ada yang tidak hadir pada pertemuan kita? Ada? Siapa? Afri. Oh, Afri. Oke, jadi dari 12 orang, satu orang tidak hadir ya? Iya. Ini sakit apa? Alfa. Alfa. Oke, terima kasih. Baik anak-anak, sebelum Ibu memulai pembelajaran kita, Ibu mau sampaikan dulu untuk menambah semangatnya kita. Ibu mau buat iyal-iyal, ya? Iyal-iyal. Berdiri. Belajar. Biologi. Biologi. Hari
Amin. Oke. Yang bagian bawah, Kebakaran. yang sana. Longsor. Oke, yang berikutnya. Kekeringan. Jadi seperti kekeringan ya. Lanjut. Bisa terjadi, ambil salah satu contoh tadi yang gambar itu. Kebakaran hutan Ah, disebabkan oleh manusia yang tidak bertanggung jawab membakar hutan. Oke, sudah. Jadi dari tayangan tadi gambar yang sudah kalian lihat, materi yang akan Ibu sampaikan atau kita bahas pada hari ini yaitu perubahan keseimbangan lingkungan. Ya. Nah, dengan tujuan pembelajaran melalui tayangan video pada PowerPoint, peserta didik dapat mengaitkan sebab-sebab terjadinya perubahan keseimbangan lingkungan. Oke? Keseimbangan lingkungan adalah proses terganggunya keseimbangan lingkungan karena adanya faktor alam maupun manusia sehingga dapat mengganggu kehidupan makhluk hidup. Kita lanjut. Berikut ini adalah contoh ya, contoh lingkungan yang sedang terganggu ya, seperti yang kalian sudah lihat tadi di awal. Ada longsor, ada banjir, kebakaran hutan dan lain sebagainya. Nah, apa sih sebenarnya kriteria lingkungan itu dikatakan seimbang? Kan tadi kita membahas tentang ketidakseimbangan, ya, perubahan keseimbangan lingkungan. Nah, kriteria lingkungan itu dikatakan seimbang adalah terdapat pola-pola interaksi arus energi, daur materi, rantai
pembakaran hutan. Kemudian ada penebangan pohon. Terus kerugian yang sangat besar. Oke. Berikan dulu aplaus untuk ya, silakan. Mitigasinya itu apa? Oke, mitigasi. Mitigasi itu sebenarnya adalah solusi yang bisa kalian lakukan ketika mengetahui ada sebab dan akibat terhadap perubahan lingkungan. Nah, misalnya yang sudah kalian lihat tadi, banjir misalnya. Nah, mitigasinya itu apa? Solusinya apa supaya banjir itu bisa teratasi? Bagaimana? Paham? Oke. Jadi LKPD ya. Ini untuk kelompok 1 dan ini untuk kelompok 2. Jadi setelah LKPD ini baru dibagi, Ibu mau sampaikan bahwa biar adil ya, kelompok ini itu mengamati perubahan lingkungan yang disebabkan oleh alam. Oke, kemudian yang ini disebabkan oleh manusia. Oke, kan kalian baca LKPD-nya, lalu kerjakan berdasarkan apa perintah LKPD. Ya. Ya, supaya kelihatan aktifnya ya. Membersihkan saluran air.
tentang perubahan lingkungan. Yang pertama itu tsunami, penyebab alam, dampak, banyak korban jiwa, mitigasinya, memberikan peringatan. Yang kedua, dibawakan oleh Ismail. Yang kedua, perubahan lingkungan ada gempa, penyebab alam, dampak merusak material, mitigasi atau solusinya, segera keluar dari bangunan. Yang ketiga, ada gunung meletus, penyebab alam, dampak merusak lingkungan sekitar, mitigasi, hindari tempat terbuka dan lindungi diri dari abu letusan gunung berapi. Yang keempat, silakan Anda. Oke, yang terakhir adalah kekeringan, penyebab alam, dampaknya, berkurangnya konsumsi air, mitigasinya atau solusi, melakukan sosialisasi penghematan air. Oke, sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan perubahan lingkungan, yaitu banjir. Faktor penyebabnya yaitu tebang pohon dan dampaknya munculnya penyakit, ketersediaan air bersih yang menipis. Mitigasinya menjaga lingkungan sekitar dan rajin membersihkan saluran air. Yang kedua, limbah. Faktor penyebab manusia buang sampah di saluran air. Dampaknya menghasilkan zat racun yang menyebabkan tempat tumbuhnya kuman berkembang biak. Mitigasinya membuang sampah pada tempatnya. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Setelah keduanya melakukan proses presentasi, sekarang silahkan berikan pertanyaan ke masing-masing kelompok. Setiap kelompok boleh mewakili satu pertanyaan. Oke, silakan. Kelompok 1 bertanya ke kelompok 2 bertanya ke kelompok 1. Oke, silakan. Oke, silakan Isma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya mau bertanya ke kelompok 2. Selain limbah dan banjir, apa saja perubahan lingkungan lain yang kalian ketahui? Oke, ini siapa yang menjawab? Silakan. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Seperti pencemaran air. Pencemaran air merupakan perubahan keadaan di tempat penampungan air, sungai, danau, sumur, dan lain-lain yang disebabkan oleh limbah organik, anorganik, atau limbah B3. Limbah B3 adalah limbah beracun dan berbahaya bagi lingkungan. Sifatnya mudah meledak dan terbakar, teroksidasi, korosif, menyebabkan iritasi dan karsinogen. Sudah. Oke. Berikan nafas. Oke. Sudah. Sekarang gantian. Kelompok 2 bertanya ke kelompok 1. Siapa yang ingin bertanya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1. Pada perubahan lingkungan tsunami, mitigasinya kan hanya memberikan peringatan. Selain memberikan peringatan, adakah mitigasi lainnya? Oke, ada yang jawab? Oke, silakan Anda. Baik, saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Mitigasi lainnya adalah kenali bunyi atau tanda peringatan dini tentang tsunami. Lanjut, latihan ketahui peralatan peringatan
dari perubahan lingkungan yang disebabkan oleh alam. Selanjutnya ini perubahan lingkungan yang disebabkan oleh ulah manusia. Nah, jadi masih banyak sebenarnya sebab-sebab terjadinya perubahan lingkungan, ya. Oke, sampai di sini masih ada yang ingin ditanyakan? Ada? Oke, setelah kalian melakukan diskusi atau tanya jawab tentang hasil yang kalian sudah peroleh pada pengamatan tadi, selanjutnya ibu akan memberikan kuis. Nah, kuis ini ibu akan memberikan pertanyaan kepada orang yang kena lemparan bola. Oke, ya. Oke, sekarang artinya ya kan kalau sudah tidak ada yang bertanya, artinya kan sudah mengetahui semua materi. Ya? Nah, sekarang kita mulai dari kelompok 2. Kelompok 2 silakan sini lempar bola ke kelompok 1. Siapa yang dapat berarti tapi balik belakang ya. Siapa yang dapat berarti dia yang akan menerima pertanyaan dari ibu. Oke. Iya, Rabil. Oke, Rabil, untuk mengetahui kemampuan Rabil dari hasil apa yang sudah dibahas tadi, sekarang ibu mau bertanya kepada Rabil. Nah, perubahan lingkungan yang bisa disebabkan oleh ulah manusia? Coba sebutkan 3. 3, yaitu pertama longsor, banjir, dan kebakaran hutan. Oke, berikan dulu. Oke, sekali lagi. Silakan, hebat. Silakan, biar kena mereka. Ketika terjadi yang namanya banjir. Tidak membuang sampah sembarangan. Oke, tidak membuang sampah sembarangan, apalagi? Sering membersihkan selokan atau got. Oke, ada lagi? Sudah. Tidak, oke, berikan aplaus. Ya, kita tidak tebak-tebakan ya siapa yang mampu ini dan kena bola ini. Oke, lanjut. Sekarang kelompok 1, silakan lempar. Ya, silakan. Oke, coba lanjutin. Coba apa sih dampak dari salah satu perubahan lingkungan yang disebabkan oleh alam? Misalnya gunung meletus. Silakan lanjutin. Dampak perubahan lingkungan gunung meletus adalah merusak lingkungan sekitar dan kerugian material. Oke. Mesir. Pertanyaan untuk Aman. Nah, kira-kira menurut Aman, apa sih yang perlu Aman lakukan sebagai seorang siswa untuk menjaga lingkungan kita agar tidak rusak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jawabannya dengan menjaga lingkungan sekitar, membersihkan area sekitar lingkungan, jangan membuang sampah sembarangan. Oke. Nah, sekarang ibu mau minta satu orang untuk memberikan refleksi kesimpulan terhadap apa yang sudah kita pelajari pada siang hari ini. Jadi, oke.
kesimpulan tentang pembelajaran kita hari ini bahwa kita harus menjaga lingkungan kita supaya tetap indah dan damai. Sudah rusak seperti saat ini yang disebabkan oleh faktor manusia dan faktor alam. Sudah. Sudah? Oke. Oke, selanjutnya Ibu akan memberikan kalian refleksi bagaimana perasaan kalian setelah mengikuti proses pembelajaran hari ini. Tetapi kalian cukup menulisnya pada lembar sticky note. Ya? Nah, silakan ambil satu lembar. Oke, silahkan Anda menulis di lembar sticky note itu apakah ada kelebihan dan kekurangan dari proses pembelajaran yang sudah kalian lakukan pada hari ini. Oke, bagi yang sudah, silahkan tempel di papan tulis berdasarkan yang sudah ada. Yang sebelah sini yang 21 tadi itu. Sudah? Oke. Sekarang bertanya, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang. Belajar biologi? Setelah kalian melakukan refleksi terhadap pembelajaran kali ini, nah untuk menutup kegiatan kita, maka Ibu persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa kita pertemuan kali ini. Teman-teman, sebelum kita pulang, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke. Dengan berakhirnya doa tadi, maka berakhir pula seluruh rangkaian proses pembelajaran kita dari awal hingga hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada kalian semua. Sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.